dipersilakan untuk melakukan presentasi hasil bahan ajarnya. Oke. Kepadanya kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu Ayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya, walaupun Semangat Ibu. Semangat, semangat. jangan kalah oleh puasa, karena dengan puasa kita Walaupun ngantuk Ibu, tetap amin semangat. ya robbal alamin. Apalagi ini menjelang lebaran ya, mungkin ada yang udah beli baju baru, TEK. Belum nih Bu, aduh masih baju lama. Alhamdulillah turun Belum beli. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk melanjutkan pembelajarannya. Sebelumnya supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan keridhaan, kita membaca doa terlebih dahulu. Tolong kepada KM-nya Imam dipimpin untuk membaca doa. Siap Bu, mari sama-sama teman-teman kita berdoa. Semoga ilmunya bisa masuk dan bermanfaat buat kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah Bu. Oke, kita setelah berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Sebelumnya Ibu mengingatkan untuk mengisi absen terlebih dahulu ya di Google Classroom. Oh sudah Bu, sudah. Pembelajaran, tetapi kita tidak mengabsen. Nah, mungkin kita akan lanjutkan. Ibu akan menampilkan slide materinya ya. Iya Bu. Bisa Bu Ida? Bentar. Lagi proses, Pak. Oh, nanti bentar. Cancel dulu, Pak. Oke. Udah terlihat anak-anak? Udah Bu. Oke. Oke, sudah terlihat. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu akan mengulas tentang materi sebelumnya. Materi pertemuan kemarin kita membahas tentang pasar. Coba untuk Eka, Ya Bu. jenis pasar apa yang kalian yang Eka ketahui? Ada pasar apa saja? Pasar ada 2 Bu. Pasar tradisional sama pasar modern. 3 deh Bu. Satu lagi Iya. sama pasar online Bu. Pasar digital. Bagus Eka, tepat sekali, keren ya. Itu ada pasar tradisional, pasar modern, dan pasar online. Oke, kemudian kita sudah tahu jenis pasar. Ibu akan tanya, coba kepada Yaser. Iya Mana Bu. Yaser? Oke, Iya, Bu. Yaser, Ibu mau tanya, itu kan ada jenis-jenis pasar ya. Kalau kamu cenderung lebih suka berbelanja di mana? Pasar tradisional, pasar online kah, atau pasar modern? Pasar digital Bu, online Bu, soalnya banyak pastinya promo. ya, pastinya bagus sekali ya, Ser. Karena yang namanya anak muda, kekinian, milenial itu lebih suka pasar online. Karena apa? Karena lebih mudah, lebih gampang. Hanya dengan memainkan jari saja kita bisa berbelanja dan mendapatkan produk yang kita inginkan, dan tentunya dengan harga yang Bisa COD Bu, bisa COD. Oke. Mungkin itu saja, kita hanya mengulas saja. Selanjutnya pada pertemuan ini kita akan membahas tentang analisis segmentasi pasar. Di sini ada kompetisi dasarnya, yang ada 3.3-nya menganalisis segmentasi pasar. Kemudian yang kedua 4.3-nya melakukan segmentasi pasar. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian tujuan segmentasi pasar, kemudian dapat menerangkan segmentasi pasar dan keunggulan pasarnya, kemudian dapat menganalisis segmentasi pasar dengan baik, dan dapat melakukan analisis pasar strategis. Oke, Ibu akan menampilkan gambar, terlihat gambarnya? Kelihatan Bu, kelihatan. Oke, dari gambar ini apa yang bisa kalian tangkap? Coba Imam, Ibu ingin minta pendapatnya? Dari Bau. gambar ini nih. Iya Bu. Nah ini konsumen ini macam-macam Bu. Ada yang belanja berdasarkan pendapatan, gaya hidup, kenyamanan, umur ya Bu ya. Macam-macam Bu. Jadi ada orang itu belanja itu banyak faktornya Bu.
ada yang dari pendapatan gitu Bu. Iya. Oke, oke, bagus, keren Imam. Iya, di sini saya satu lagi mau minta pendapatnya. Coba Nur Haida, silakan kemukakan pendapatnya tentang gambar ini. Iya Bu, di sini kayaknya kegiatan membagi-bagi pasar ya Bu ya. Oke ya. Pembagian pasar ada menurut pendapatan, dari gaya hidup, usia dan sebagainya Bu. Oke, terima kasih, bagus sekali Nur Haida. Pendapat Nur Haida dan Imam sudah bagus sekali, keren. Oke, ini adalah beberapa pasar, ini adalah konsumen yang berbeda-beda. Karena kita konsumen itu berbeda, ada yang pendapatannya tinggi, ada yang pendapatnya rendah, life cycle-nya seperti apa, gaya hidupnya, kenyamanannya, usianya, dari usia anak-anak, remaja, dewasa, lansia, kemudian ada family size, ada ukuran keluarganya, ada yang keluarganya inti, ada anaknya 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah menunjukkan pasar yang berbeda. Oke, ini untuk gambar yang pertama. Kemudian Ibu akan menyajikan gambar yang kedua. Bisa dianalisis apa yang menjadi perbedaan dari gambar pertama dan kedua. Coba Eka, tolong jawabannya. Ya Bu, Oke, dari gambar kedua ini apa yang bisa kamu tangkap? dari gambar ini setiap jenjang itu memiliki potensi konsumen yang sangat-sangat bagus buat di pasar Bu. Artinya gini Bu, anak misalnya ini ada anak kecil, anak remaja, terus kemudian anak remaja, terus kemudian agak dewasa, bapak-bapak dan orang tua lansia. Jadi semua tingkatan konsumen ini memiliki peluang yang sangat bagus buat di pasar Bu. Oke, keren sekali Eka, keren sekali pendapatnya. Betul bahwa ini adalah merupakan konsumen potensial, tapi Ibu mau tanya juga, konsumen potensial yang disegmenkan berdasarkan apa ini? Di sini kan ada bapak, ada anak kecil, Usia Bu, Umur Bu, umur. selain umur apa? Umur Bu, jenis kelamin. Usia Bu. Kelamin, ya betul sekali. Selain Jenis Bu, usia, jenis kelamin. ya, jenis, betul sekali Silvi. Ini di sini adalah konsumen potensial yang akan kita didiknya adalah berdasarkan jenis kelamin. Tapi dari jenis kelamin juga akan kita kategorikan lagi. Yang pertama adalah konsumen potensial berdasarkan usia anak-anak ya. Usia. Kemudian ada usia remaja, ada usia dewasa, ada usia bapak-bapak gitu sudah berkeluarga, dan ada usia lansia. Dari ke beberapa usia itu kita bisa menarik segmen mana yang akan kita ambil sesuai dengan kemampuan dan produk yang akan kita hasilkan. Oke, itu adalah sekilas tentang segmentasi. Kemudian kita akan melanjutkan tentang segmentasi pasar, karena yang kita bahas adalah tentang segmentasi pasar. Apa sih itu segmentasi pasar? Coba Hertiana. Ya Bu. Kamu sinyalnya Ya, bagus. Bu. Oke, sinyalnya bagus ya. Biasanya Alhamdulillah lagi bagus Bu. Oke, bagus. Biasanya kalau Zoom meeting biasanya Hertiana agak lemot, ini alhamdulillah. Aman Iya, Bu, aman. Aman, bagus, alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah, Hertiana Bu. bisa menyebutkan apa sih yang kamu ketahui tentang segmentasi pasar? Ya Bu, segmentasi pasar itu kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda, yang memiliki kebutuhan Bu, ada karakteristiknya, juga ada perilakunya yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu Bu. Oke, bagus sekali pengertian dari Hertiana pendapatnya. Jadi segmentasi pasar itu adalah mencari atau mengkategorikan pasar yang berbeda menjadi satu pasar yang bisa dijadikan sasaran. Oke, untuk yang lainnya coba silahkan Ade, pendapatnya apa itu segmentasi pasar yang kamu ketahui? Ade ada apalagi? Ada Bu, Oke, iya. segmentasi pasar ya. Iya. Menurut saya segmentasi pasar itu pembagian pasar Oke. dari skala yang lebih luas atau besar menjadi yang lebih kecil. Oke, keren Eka. Keren Ade, bagus sekali. Jadi segmentasi pasar itu adalah pembagian pasar yang luas, karena pasar itu kan tadi dari gambar yang pertama ada berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan pendapatan, berdasarkan penghasilan, berdasarkan life cycle atau gaya hidup, life cycle dan
itu berbeda-beda. Kemudian kita ambil satu atau beberapa bagian pasar itu yang akan dijadikan pasar sasaran itu berupa segmentasi pasar. Jadi kita memfokuskan pemasaran kita itu untuk segmen yang mana, apakah kita akan mengambil usia, apakah kita berdasarkan jenis kelamin, dan seterusnya. Oke, mungkin itu adalah pengertian segmentasi pasar. Kemudian di sini ada pengertian segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang bersifat heterogen, artinya bersifat berbeda. Karena pasar itu kan berbeda-beda, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, dan sebagainya. Kemudian dari suatu produk itu ke dalam satuan pasar yang sama atau menjadi homogen. Jadi dari pasar yang berbeda-beda tadi, kita kelompokkan menjadi satuan pasar yang sama. Maka itu adalah segmentasi pasar. Misalkan tadi kita pasarkan banyak usia, ada usia remaja, dewasa, anak-anak, lansia. Kalau kita ingin mengeluarkan produk, misalkan kita akan mengeluarkan produk sepatu khusus anak-anak. Seperti apa desainnya, kemudian seperti apa produknya, itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan anak usia anak-anak. Oke? Selanjutnya, setelah segmentasi pasar, oke, kita masuk ke tujuan. Ada yang tahu apa sih tujuan? Kenapa sih pasar harus kita bedakan, harus kita kelompokkan? Oke, kepada siapa ya? Saya, Bu. Kepada Suiro, boleh? Kenapa sih pasar mesti dibagi atau mesti kita ada segmentasi pasar? Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar konsumen juga mudah mencari pasarnya. Kemudian bagi perusahaan juga akan mudah mengenai sasarannya. Itu saja yang saya ketahui, Bu. Oke. Selanjutnya, Imam coba. Iya, Bu. Kalau menurut saya tujuannya adalah supaya produknya tepat sasaran, Bu. Jadi ketika udah tahu segmennya, maka produk yang dibuat akan menyesuaikan dengan kondisi konsumen, Bu. Oke, keren Imam pendapatnya dan Makasih, Bu. Jadi yang tadi diketerangkan kali itu betul bahwa kita melakukan segmentasi pasar itu tujuannya adalah supaya kita bisa membedakan, mudah dibedakan pasar kita itu supaya mudah dibedakan dengan yang lain. Kalau kita segmennya sudah jelas, misalkan segmennya kita adalah anak kecil, atau misalkan segmennya adalah remaja, atau segmennya adalah dewasa. Misalkan seperti produk susu. Produk susu juga itu kan banyak di pasaran ya. Ada yang tahu nggak produk susu yang beredar di pasaran itu segmen apa yang dipergunakan? Ada yang boleh menjelaskan? Silahkan. Usia, Bu. Ada, Bu. Siapa nih? Siapa? Semangat sekali nih. Yaser. Susu, Bu. Usia, Bu. Berdasarkan usianya, segmen usia. Coba kalian sebutkan susu berdasarkan usia, merek susu ya. Bayi baru lahir. Saya belum punya anak. Oke, satu dulu, satu-satu. Susu Anlin, Bu. Anlin. Oke. SDM. Oke, Segmen usia, Bu. Anlin, Bu. Susu Anlin. Susu Anlin itu untuk Susu usia? Anlin, Bu. Untuk usia Usia apa? 50 ke atas tuh, Bu. Oke. 50 Masa ke raya, atas. Bu, yang udah Oke. Kemudian Udah apa lagi? manula. Formula bayi. Iya. Ada susu yang gas itu, Bu, yang anti sapi itu, Bu, apa? Soya, Bu. Buat yang alergi. Iya. Ada yang tahu itu untuk apa? Yang alergi sapi, Bu. Alergi susu sapi. Alergi susu sapi. Oh iya. Alergi sapi. Iya, maksudnya bukan alergi. Ibu meluruskan pendapat Jadi kita yang betul bahwa susu soya itu adalah susu yang diperuntukkan bagi Iya, Bu. yang alergi susu sapi. Betul, Bu. Kurang lengkap, Bu, kalimatnya tadi. Gitu ya. Oke, selain itu ada nggak segmentasi Susu ibu pasar untuk susu yang spesifik banget berdasarkan jenis kelamin? Ada yang tahu nggak? Elmen, Bu. Yaser gemuk, Bu. Minum elmen. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Tadi Imam, tadi siapa yang menjawab elemen? Iya, Bu. Kenapa, Bu? Yaser. Pak Yaser, Bu, bisa gemuk, Bu, pakai elmen. Biar sispek ya, biar Ya, Bu. One pack dia, Bu, one pack. Iya benar. Oke. Iya, kotak-kotak. Asal jangan mukanya aja kotak ya. Yang penting perutnya kotak-kotak oke. Iya, Bu. Kayak kotak kan kayak alien nantinya. Kayak Oke. aduh. Bu, kayak SpongeBob. Oke, iya adudu, si adudu jadi kayak
bobo boy dong itu ya. Jadi ya, oke. Oke, jadi susu elemen itu mensegmentasikannya secara spesifik. Jadi susu, biasanya susu berdasarkan usia ya, yang kita ketahui ada susu formula dari 0 tahun sampai dengan usia 5 tahun, kemudian ada susu energi seperti Milo, G dan lain sebagainya. Kemudian ada susu untuk lansia, untuk energi dan sebagainya. Ini lebih menspesifikkan ke jenis kelamin. Salah satunya adalah susu elemen untuk membuat perut six-pack atau lebih sportif gitu ya. Iya Bu, siap. Coba sama Yaser ya. Iya Bu, udah nyoba dia Bu, berhasil Bu. Oke, itu adalah tujuan yang pertama dari segmentasi pasar, menjadi mudah untuk membedakan pasar yang produk satu dengan yang lainnya. Kemudian tentunya dengan adanya segmentasi pasar, membuat pelayanan kepada pembeli menjadi lebih baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita segmennya jelas, tidak terlalu banyak yang kita layani, hanya satu atau beberapa konsumen atau pasar yang kita layani, sehingga pelayanan kepada konsumen, service levelnya itu lebih terjamin gitu. Jadi kita bisa melakukan pelayanan prima dengan baik, karena kita sudah tahu segmennya dengan jelas. Itu yang kedua tujuannya. Yang ketiga, membuat strategi pemasaran menjadi lebih terarah. Jadi kita kalau mau melakukan strategi apa yang kita gunakan, kalau kita segmennya sudah jelas, kita akan lebih terarah. Contohnya, misalkan kita akan membidik segmen pasarnya anak-anak. Strategi pemasaran dilakukan apa? Biasanya anak-anak tuh suka dengan hal-hal yang lebih mainan. Misalkan ada sepatu tahun-tahun sebelumnya ada sepatu Homiped gitu ya. Dia melakukan promosinya dengan beli sepatu dapat mainan. Pernah ingat nggak kalian tuh? Apa kalian pernah melakukannya atau pernah membelinya? Pernah Bu. Pernah Bu, saya Bu. Iya. Waktu kecil saya beli susu. Waktu kecil saya beli susu Bendera dapat kartu Bu, gambaran Bu. Senang banget saya Bu. Iya. Yang ini, yang anak ibu nih suka beli, ada yang namanya coki-coki. Kamu mungkin adik kamu pernah lihat, beli coki-coki dapat itu. Ya Bu. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke ya, itu kan seperti itu. Nah, itu adalah membuat strategi pemasaran yang lebih baik. Kemudian di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian bahwa ada 2 produk bisa dilihat, ada produk Anlin dan produk Milo. Tentunya ini adalah produk susu. Persamaannya adalah produk ini adalah produk susu. Tetapi di sini ada perbedaannya dari segi segmentasinya. Ada Anlin itu mensegmentkan kepada usia lansia untuk kekuatan tulang, kemudian Milo untuk energi gitu ya. Jadi kalian nanti melakukan analisis perbedaan segmentasi pasar apa sih yang dilakukan oleh kedua produk susu tersebut. Nanti kalian dibagi kelompok ya. Siap. Kelompoknya bisa 3 orang. Nanti dari hasil diskusi tersebut kalian tuangkan ke dalam bentuk laporan, bisa dalam bentuk Word atau bisa dalam bentuk PowerPoint. Nah, kemudian dari hasil diskusi kalian presentasikan. Nanti dipresentasikan, setelah dipresentasikan nanti ada masukan, ada pertanyaan dari rekan-rekan kalian, baru nanti kita ambil kesimpulan. Ya, sebelum kita memulai kelompoknya, nanti Ibu sudah bagi ya, sudah share di grup. Iya Bu. Kita akan ini aja nih dari Anlin dan Milo. Sebelum kalian kerja kelompok, Ibu ingin menstimuli aja bahwa ada nggak yang bisa menjawab perbedaan yang paling menonjol dari susu Anlin dan susu Milo. Silahkan kepada siapa ya? Nimas, coba Nimas. Iya Bu. Iya. Silahkan. Perbedaannya Secara sekilas saja, nanti harus secara lebih mendetailnya sama kelompok kalian. dari gambar sih Bu ya. Iya. Iya. Khasiatnya Bu, khasiatnya juga. Khasiatnya juga. Oke, bagus Eka, khasiat ya. Kalau Anlin khasiatnya buat apa? Buat orang tua ya Bu. Buat tulang. Orang punya buat apa? Buat kekuatan tulang. Makanya di iklan juga kan udah nenek-nenek tapi bisa ngangkat beban begitu. Iya Bu. Tapi tidak karung beras juga gitu ya. Jadi bisa mengangkat beban, tidak mengangkat beban yang setidaknya dia bisa melakukan. Iya. Energik ya Bu.
lebih energik. Jadi makin tua makin oke. Iya. Bukan tua makin jadi ya, tapi makin tua makin semangat. Ya, seperti profesor. Tua makin semangat. Semangat Ya, belajar ya. terus. Pasti profesor juga mengkonsumsi Unlink. Oke, kalau dari produk Milo, coba Eka dari produk Milo kamu bisa apa? Tadi Nimas dari Unlink ya. Kalau Milo Tendangannya jadi kencang Bu kalau main bola Bu. oh iya benar. Lebih Biar kencang jago, bolanya. Bu. Iya. Bagus. Imam suka minum tuh, Bu. Oh, Ina minum juga pantesan. Ina Iya, Bu. minum Milo, gitu ya. Siap Bu. Energi bertambah, Bu. Iya Bu. Sudah habis. Nah, ini adalah susu energi dan ini biasa diperuntukkan untuk remaja ya, usia-usia ABG seperti kalian. Oh enggak ya, kalian udah masih remaja, boleh juga kalian minum. Iya Bu. Siap Bu. Bu Ida, waktunya sudah habis. Oke ya, terima kasih. Oke, kita ambil kesimpulan dari pertemuan kali ini bahwa kita harus melakukan segmentasi pasar itu adalah untuk bisa membedakan produk kita dengan yang lainnya, untuk bisa memberikan pelayanan kepada konsumen kita lebih baik dengan pelayanan prima. Mungkin materi yang bisa Ibu sampaikan cukup sekian, nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugas diskusi kelompoknya nanti kita presentasikan. Sebelum kita menutup, kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.